Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga kami hormati Kepala BKPSDMD Kabupaten asal peserta maupun pejabat yang mewakili, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim penjamin mutu, Bapak Ibu panitia penyelenggara, Bapak Ibu peserta latsar, singkatnya seluruh hadirin yang kami muliakan. Upacara pembukaan pelatihan dasar CPNS untuk gelombang 19 bagi golongan 2 angkatan 81 dan 82 dan golongan 3 angkatan 213 dan 214 lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah. Kupang 16 Oktober 2022 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini doa bersama. Untuk itu kepada Ibu Yudit kami persilahkan. Hadirin disilahkan berdiri. Izinkan saya memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat sore Bunda Maria. Terima kasih atas bimbingan-Mu kepada kami semua yang hadir di tempat ini, yang datang dari lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang meliputi Kabupaten Kupang, Lembata, Timur Tengah Selatan, Alor, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Timur, dan Sumba Tengah, guna mengikuti kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 19 golongan 2 angkatan 81 dan 82
golongan 3 angkatan 213 dan 214 yang akan diawali dengan upacara pembukaan sore hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan dan bimbingan Roh Kudus-Mu sendirilah yang akan menyertai setiap kegiatan kami dalam berproses dari awal kegiatan sampai nanti penutup dengan baik dan lancar, sehingga akhirnya kami dapat menjadi seorang pegawai negeri sipil yang sesuai dengan nilai-nilai yang akan kami terima selama proses pembelajaran kelak. Pada kesempatan ini, tak lupa kami juga berdoa bagi Bapak Gubernur, Wakil Gubernur beserta jajarannya, bagi Ibu PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, bagi Kepala BKSDM Kabupaten asal setiap peserta atau pejabat yang mewakili, Bapak Ibu Widya Wiswara, Bapak Ibu Panitia Pendamping, para tim penjamin mutu, serta rekan-rekan saya peserta Latsar gelombang 19 yang saya cintai. Agar kiranya kami semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Demikian doa dan harapan kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Yang terhormat PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKPSDM dan BKPP asal pemerintah Kabupaten pengirim peserta, yaitu Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Alor, Lembata, Flores Timur, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, atau pejabat yang mewakili. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati seluruh tenaga pelatihan yang terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola, dan penyelenggara pelatihan. Yang kami banggakan seluruh peserta Latsar, singkatnya undangan dan hadirin yang kami muliakan, selamat sore dan salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS gelombang 19, golongan 3 angkatan 213 dan 2014, serta golongan 2 angkatan 81 dan 82, maka izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Dan seterusnya. I. Rekomendasi Satgas Covid Provinsi nomor terbaca tanggal 15 Februari 2022 tentang pelaksanaan pelatihan lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. 2. Tujuan pelatihan dasar ini bertujuan membentuk CPNS yang profesional, yang memiliki standar kompetensi jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. 3. Kurikulum pembentukan karakter CPNS dilaksanakan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang yang dilaksanakan selama 511 JP
yang terbagi atas 18 hari di tempat penyelenggaraan 320 JP di instansi pemerintah asal peserta dan 14 JP atau 3 hari di tempat penyelenggaraan atau di instansi asal peserta. 4. Waktu dan tempat penyelenggaraan berlangsung selama 51 hari kerja terhitung tanggal 16 Oktober sampai 14 Desember 2022 bertempat di Hotel Cahaya Bapa dan Hotel Pelangi Kupang. 5 peserta pelatihan dasar berjumlah 157 orang dengan rincian golongan 3 Kabupaten Kupang 19 orang, TTS 17 orang, Alor 14 orang, Flores Timur 1 orang, Manggarai Barat 23 orang, Sumba Timur 1 orang, Sumba Tengah 4 orang, jumlah 79 orang. Golongan 2 Kabupaten TTS 20 orang, Lembata 32 orang, Manggarai Timur 24 orang, Sumba Timur 2 orang, jumlah 78 orang. 6. Tenaga pelatihan terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, dan pengelola serta penyelenggara kegiatan sesuai kompetensi yang memadai. 7. Evaluasi kelulusan peserta. Kelulusan peserta dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap 5 komponen, yaitu sikap perilaku 10%, akademis 20%, rancangan aktualisasi 20%, pelaksanaan aktualisasi 30%, pengusahaan kompetensi bidang 20%. 8. Biaya yang digunakan dalam pelatihan dasar CPNS ini bersumber dari APBD Kabupaten pengirim peserta melalui DPA BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. 9. Penutup, atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkolaborasi untuk dapat menyelenggarakan pelatihan ini. Kami juga menyampaikan bahwa pada hari Senin ada seminar aksi perubahan kinerja organisasi yang dihadiri oleh para JPT Pratama dari kabupaten kota, sehingga acara pembukaan gelombang 19 ini dilaksanakan pada sore hari ini. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan dasar ini. Sekian dan terima kasih. Kupang 16 Oktober 2022 tertanda panitia. Dan laporan panitia ini saya akhiri dengan salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tuhan memberkati kita. Salam terima. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Ibu PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus dengan resmi membuka pelatihan dasar CPNS gelombang ke-19. Ada yang rasa capek? Ada? Masih kuat? Semua sehat? Semua sehat? Baik. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Yang saya hormati Kepala BKPSDM Garim BKPP Kabupaten asal peserta Kabupaten Kupang, TTS Alor Lembata, Flores Timur, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Sumba Tengah. Yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu pejabat struktural lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh panitia yang hadir. Singkatnya, hadirin yang saya banggakan, mengawali sambutan ini saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat penyelenggaraan sehingga kita semua bisa hadir dalam acara pembukaan pelatihan dasar gelombang 19. Jadi adik-adik adalah gelombang kedua dari terakhir tahun ini. Jadi harusnya kita bersyukur karena masih ada CPNS dari kabupaten lain yang tidak bisa mengikuti pelatihan dasar karena waktu sudah di akhir tahun. Karena kita BPSDMD harus berhitung. Jadi ini adik-adik akan penutupan 14 Desember. Berarti gelombang yang terakhir itu gelombang 20 akan penutupan di tanggal 21 Desember. Dan tidak mungkin lagi membuka kelas baru. Jadi adik-adik patut bersyukur karena syarat seorang CPNS menjadi PNS harus mempunyai sertifikat pelatihan dasar. Oleh karena itu, adik-adik sudah hadir di tempat ini seperti apa yang disampaikan Pak Kabid selaku Ketua Panitia bahwa tidak lazim kita melakukan pembukaan di hari Minggu. Namun karena besok jam yang sama harus ada seminar untuk pelatihan PKA, pelatihan kepemimpinan administrator atau yang kita kenal eselon 3, maka adik-adik dimajukan hari ini bekerja sebagai seorang CPNS atau PNS. Kadang orang menggunakan waktu masuk jam 7.30, pulang jam berapa? 4. Ada PNS yang tepat waktu dia pulang. Lalu saya bertanya, kenapa? Mereka menjawab bahwa negara membayar kita hanya jam 7.30 sampai jam 4. Pertanyaannya, jika kita menjadi abdi negara, ada yang membutuhkan kita di luar jam kantor, kita sebagai pelayan, melayani atau tidak? Melayani atau tidak? Melayani. Hari ini adik-adik sedang diproses. Adik-adik adalah PNS atau CPNS yang tahan terhadap tekanan atau tidak. Dan itu yang paling sulit dari seorang PNS. Ada yang bekerja normal-normal saja, tapi menuntut kewajiban normal, tapi menuntut haknya lebih. Ini ada yang salah. Jadi hari ini kami berterima kasih bahwa adik-adik sudah datang. Tadi saya lihat tas-tas sedang ada di sana. Saya bilang hati-hati, tasnya nanti hilang nih. Tidak hilang ya. Tes kejujuran di BPSDMD semua jujur. Untuk itu, dalam pelatihan nanti ini adalah tuntutan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengajarkan kepada kita atau amanah ini bahwa sebagai seorang PNS yang profesional harus mengikuti pelatihan karena apa yang adik-adik ikut ini adalah pelatihan dasar manajerial, namanya pelatihan dasar. Nanti satu saat adik-adik dipercayakan menduduki eselon 4 atau pengawas, administrator atau eselon 3. Mungkin nanti ada juga yang seperti saya eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama. Di tempat masing-masing, makanya ini adalah dasar. Kalau dasar berarti adik-adik harus ikut dengan sungguh-sungguh. Jangan bilang begini, kami sudah dikirim, sudah bayar, pasti kami lulus. Belum tentu. Kalau saya sebagai pimpinan, tapi kalau saya mengikuti pelatihan, maka saya adalah peserta.
Panitia adalah panitia. Kita harus mengikuti seluruh tata tertib. Jadi ada yang tanya saya, ada satu gelombang yang tanya saya gini, Ibu menguji saya, betul, saya menguji orangnya bagus. Secara intelektual, secara tahap-tahap kegiatan bagus. Tapi attitude-nya bagus tidak. Nah itu dinilai oleh panitia. Jadi terasa nilainya bagus, tapi kenapa cukup saja? Karena ada bagian yang lain yang tidak tertib. Nah, bagian dan taat terhadap aturan itu ada salah satu indikator dalam manajerial, yaitu integritas. Integritas itu adalah bagaimana kita mengikuti aturan. Nah, itu di bagian yang paling awal. Di paling awal. Makanya saya minta kepada Bapak Ibu, adik-adik semua, saya panggil adik-adik karena kami semua pensiun, adik-adik bermulai. Atau anak-anak, adik-adik saya, kalau di pemerintahan saya panggil Bapak Ibu, itu hukumnya. Tapi kayaknya saya terlalu tua juga kalau saya panggil Bapak Ibu, tapi itu sapaan. Jadi kalau kita memanggil akrabnya ya adik-adik. Mau toh lebih muda atau mau tua terus? Siapa yang mau tua? Berkarir dulu ya, dan nanti sama seperti kami. Kami sedikit lagi akan selesai, adik-adik akan melanjutkan tongkat estafet ini. Sehingga dalam laporan panitia tadi bahwa bekerja secara mengikuti pelatihan secara kolaborasi atau berintegritas atau berintegrasi satu dengan yang lain, baik adik-adik sebagai peserta, narasumber, media di suara, panitia dan apapun yang terlibat dalam pelatihan ini, adik-adik taat dulu karena itu karakter sedang dibentuk. Ketika saya mengikuti rapat persiapan untuk adik-adik ikut klasikal atau virtual, banyak pimpinan dari kabupaten yang minta supaya klasikal. Pertanyaannya kenapa harus klasikal? Pada sekarang kan kita sudah bisa virtual, blended. Jawaban rata-rata pimpinan kabupaten menyatakan bahwa harus di kelas untuk karakter adik-adik dibentuk. Dan yang paling dasar adalah adik-adik harus mengikuti aturan dan etika. Saya kadang-kadang bawa materi, saya lihat ada peserta lasan yang pangku kaki, saya gigi asam juga. Tapi saya mau, kalau saya emosi, nanti saya ngomong lupa apa yang saya mau sampaikan. Nah itu etika itu dari rumah. Kalau orang lebih senior sedang bicara, kita duduknya bagaimana? Itu etika. Dan dalam bekerja itu ada etika pemerintahan. Jadi contoh ya, kalau kita jalan, pimpinan lewat, ini Pak Kabit ini tamatan IPDN dulu, APDN atau apapun namanya, itu mereka sangat taat etika pemerintahan. Itu kalau jadi mohon maaf ya Pak Kabitnya, kalau saya teman-teman di BKD tamatan IPDN, kalau saya jalan mereka pasti ikut-ikut dari saya belakang. Saya bilang kenapa? Tidak ibu, kami antar ibu sampai depan karena mereka diajari seperti itu. Pertama saya juga risih karena menurut saya tidak perlu dikawal seperti itu. Tapi mereka jawab saya, ibu ini kami pelajaran seperti itu, etika pemerintahan. Pimpinan ada di mana mereka pasti tahu. Kalau kita yang sekolah dari luar kita terasa aneh. Tapi adik-adik masuk ke dunia pemerintahan itu harus dipelajari. Saya punya satu pengalaman di kantor gubernur. Kita ada kegiatan di luar, terus saya mau masuk ke ruangan, di depan ada seorang pegawai. Saya tidak tahu dia pegawai negeri atau pegawai kontrak, baru atau lama. Karena cara berpakaian dia beda, saya tegur baik-baik, adik, pagi, adik kenapa berpakaian beda? Dia balik saya nih, di balik belakang saya nih, saya kaget juga nih, ini anak. Terus saya kan penasaran nih, kenapa? Saya tanya baik-baik, kamu tingkah lakunya aneh. Saya tanya ulang lagi, saya bilang, adek, kenapa hari ini kita berpakaian menggunakan sarung tenun? Waktu itu saya ingat, kita kalau Selasa Jumat, kalau saya tidak salah hari Selasa atau Jumat, mungkin Jumat. Terus saya tanya, kenapa pakai seperti ini? Dia tidak jawab, saya dilayani yang lain. Aduh, saya semua emosi, tapi saya pikir
Emosi juga tidak pada tempatnya. Lalu saya bilang, ada pegawai di mana? Saya sepilih, dia pegawai biro umum. Ya sudahlah, saya bilang, adek, saya lagi tanya kamu baik-baik, jawab. Kamu baru ya? Iya, ibu. Nah, dari tadi kenapa kamu tidak jawab? Maka karena saya tidak menggenggam HP, saya sampai ruangan, saya telepon Karona. Saya minta hari Senin saya pimpin apel. Lalu ketika saya pimpin apel, saya panggil siapa yang hari Jumat kemarin saya tegur tidak menjawab saya dan balik belakang. Benar-benar nih. Lalu dia maju ke depan, saya tanya dia gini, kamu kenal Pak Gubernur? Tidak kenal. Tahu. Kamu tahu Pak Wakil? Tidak tahu. Kamu kenal Pak Sekda? Tidak. Kamu tahu Pak Sekda? Tidak tahu. Saya balik, saya bilang, Pak Karo, kalau dia lakukan hal seperti dia lakukan saya kepada Pak Sekda, maka kita dua mengundurkan diri dari pimpinan. Karena etika tidak dapat sama sekali. Karena Pak Sekda adalah pimpinan kita tertinggi secara administrasi. Nah, ini yang saya kasih contoh. Kadang-kadang kita berdiri, ada nih yang ada depan saya yang muda-muda ini datang tabrak saya. Jangan seperti itu. Saya kalau menghadap pimpinan, saya tidak pernah bawa HP. Karena apa? Nanti kita refleks. Ada ngomongin pimpinan, kita bisa. Jadi saya sebaiknya tidak bawa HP. Itu sudah hukum. Ini tidak, zaman sekarang kita lagi bicara, HP bunyi enak saja, angkat. Itu etika pemerintahannya tidak dapat. Paham ya? Saya kasih contoh beberapa ini. Sehingga ketika adik-adik ada di dunia kerja, semua ini harus diperhatikan. Mungkin kita dididik dalam keluarga yang berbeda, tapi ketika kita masuk di satu organisasi, menggunakan aturan yang sama. Ini saya sangat berharap. Karena kalau adik-adik tidak melihat itu, maka kompetensi pemerintahan adik-adik akan rendah. Saya sempat berdiskusi dengan beberapa pimpinan. Ada yang bilang tidak apa-apa, yang penting adik-adik bisa kerja. Kalau saya tidak, saya tetap ada etika pemerintahan. Karena hidup di dunia ini saling menghargai itu paling penting. Nomor 2, pintar tuh kalau saya nomor 2. Ya kalau kita belajar, kerja keras, kita bisa. Tapi menghargai satu dengan yang lain itu paling penting dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, saya minta adik-adik ikuti semua instruksi yang diberikan oleh Widya Iswara, narasumber lainnya, panitia, sehingga kita menyelesaikan pelatihan dasar ini sampai akhirnya dengan baik. Jadi jangan sampai ada yang tidak lulus. Jangan ada berpikir kami subayar, kami pasti lulus. Tidak, saya bilang Pak Ketua, kalau ada aneh-aneh tak usah kasih lulus juga. Ini lembaga pendidikan. Semua mau lulus atau tidak? Siap mau. Ini yang mau sedikit. Semua mau lulus? Kalau mau, maka ikutilah semua tata tertib dan semua aturan yang ada. Kalau bilang bangun pagi olahraga, ya olahraga. Kalau Bapak Ibu tidak olahraga, ada yang tidak olahraga, nanti duduk seharian ngantuk. Jadi harus olahraga supaya segar. Ini yang badan geser-geser ke saya, ini suka olahraga atau tidak? Kasih ini bangun terlambat terus. Ada suka olahraga? Tidak. Ada yang nyok, yang badan paling besar saya. Suka olahraga atau tidak? Tidak. Mulai ini hari, mulai besok olahraga ya, supaya badan turun dong. Atau ibu sama-sama datang, kita olahraga, ibu juga pas turun badan. Ini ibu ngomong begini supaya rileks sedikit, karena ibu tahu kalau ada yang berturun. Semua pakai pesawat toh? Oh, ada yang kapal, baik. Tidak apa-apa, ini melatih daya tahan. Dan di akhir dari sambutan saya ini, saya berharap bahwa semua yang diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dasar ini bersyukur dan ikut secara baik.
sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan suasana yang kondusif. Dan menurut saya ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan memohon bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa disaksikan kita semua yang hadir. Saya membuka pelatihan dasar CPNS gelombang 19, golongan 2 angkatan 81 dan 82, serta golongan 3 angkatan 213 dan 214 lingkup Kabupaten Kupang, TTS, Alor Lembata, Flores Timur, Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Sumba Tengah tahun anggaran 2022 saya buka secara resmi. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati tugas dan karya kita. Sekian dan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Upacara selesai, PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan tempat.